Hidup sebagai orang merdeka akan memberi energi yang maksimal untuk boleh berkiprah dalam hidup. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa. Mari menang terhadap yang jahat dan hidup dalam buah kebaikan. Selamat hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Warga binaan, pembinaan di lembaga permasyarakatan biasanya dibatasi pergerakannya, dibatasi kebebasannya. Sedangkan masyarakat biasa bebas, dia dapat mengatur dirinya, hendak kemana, mau apa, di dalam berbagai keinginannya. Itulah orang yang merdeka, yang menjadi harapan banyak orang. Kita diminta hari ini di bulan hari peringatan kemerdekaan negara kita yang ke-80 untuk hidup sebagai orang merdeka, namun bukan merdeka atau bebas dalam melakukan hal yang jahat, tetapi hidup sebagai hamba Allah, melakukan kehendaknya. Memang kita adalah pendatang dan perantau, maka segala kegemerlapan jangan sampai mengacaukan perilaku kita sehingga lupa diri. Harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jangan sampai memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwa. Kewarganegaraan kita adalah di surga, maka jangan sampai kita terikat di dunia dan menjadi penghalang ke surga. Pengikut Kristus baiklah senantiasa berada dengan cara hidup yang baik. Maka siapapun yang akan merendahkan dengan berbagai fitnah dan hinaan akan gugur, sebab menemukan murid Kristus sedang hidup dalam kebaikan, dan akhirnya semua memuliakan Allah. Ternyata dalam keseharian ada kedamaian dalam keluarga, bertetangga, berbisnis, dapat dipercaya dalam banyak hal, karena tamahan, dan sebagainya. Jadi prinsip dasar akan tetap dihidupi. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Lalu dikatakan, karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi penguasa yang ditetapkan membuat peraturan-peraturan akan selalu kita patuhi untuk kesejahteraan bersama. Inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, maka kita akan membungkamkan kepicikan atau ketidaktahuan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, maka akan hidup dalam tindakan yang baik, sebagai kebenaran. Jadi bukan merdeka melakukan hal-hal yang jahat. Hormatilah semua orang yang diciptakan dalam rupa Allah, tidak membeda-bedakan sesama manusia, orang-orang tersisih. Lalu mengasihi saudara-saudara sesama satu iman. Lalu takutlah akan Allah, hormatilah Raja, sebagaimana yang dikatakan, haruslah lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Jangan sampai tidak hidup dalam kehendak Tuhan, sebab hormat kepada Raja atau para penguasa. Di hari kemerdekaan bangsa kita patut bersyukur dalam kesetiaan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan hidup berbuah di atas bumi ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami adalah orang yang sudah dimerdekakan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kami boleh bebas hidup dalam kehendak-Mu. Berkati rakyat Indonesia dan juga para pelayannya, yakni para pejabat pemerintah, sehingga semua saling menopang memberi kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.